Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dengungnya tolong dikurangi. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Antar Takbari Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Asbabu Dukhulil Jannah, sebab-sebab masuk surga. Kita sampai pembahasan yang ke-11 pada kesempatan sore hari ini. Terakhir pada kesempatan sore kemarin telah menyelesaikan sampai pembahasan yang ke-10. Pembahasan berikutnya Al-Hadiya Asyara yang ke-11, termasuk sebab-sebab masuknya surga seseorang adalah ifsa'us salami, menebarkan salam, wa it'amut ta'ami, memberikan makanan, wasilatul arhami, menyambung tali-tali kekerabatan, wassalatu bil laili, dan salat di malam hari. Jadi akan disebutkan di dalam sebuah hadis tentang sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga, yaitu dengan dia menyebarkan salam, dia memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dia menyambung tali-tali kekerabatan, dan seseorang salat malam. An Abi Yusuf, dari Abu Yusuf Abdullah bin Salamin radhiyallahu an. An Abi Yusuf, dari Abu Yusuf, dan nama beliau adalah Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahabat yang dulunya Yahudi, beragama Yahudi. Thumma aslama, kemudian masuk Islam. Jadi asalnya sahabat ini dulunya adalah beragama Yahudi, namun kemudian mendapatkan hidayah, dia memeluk agama Islam. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ayuhan nas, afsus salama, tebarkan oleh kalian assalam. Menebarkan salam ada dua makna. Yang pertama, kita banyak mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Dan yang kedua adalah menebarkan salam, maksudnya adalah seseorang dia menebarkan kedamaian di tengah-tengah manusia.
sehingga dia tidak membuat huru-hara di tengah-tengah manusia. Dia tidak menjadi orang yang merusak di tengah-tengah manusia. Betul-betul keberadaan dirinya membawa kedamaian. Inilah makna afsus salam. Wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makanan-makanan. Jadi kita disuruh apabila kita memiliki kelebihan makanan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang fakir miskin, orang-orang du'afa, kaum lemah, yang mereka membutuhkan bantuan makanan dari kita. Sebagian kaum muslimin makannya sampai berlebih-lebihan. Jadi setiap hari makannya memesan dari rumah-rumah makan. Atau dia pergi ke rumah makan. Bahkan terkadang pesanannya banyak sampai tidak dihabiskan. Namun di sisi lain, saudara-saudaranya kaum muslimin yang du'afa, yang membutuhkan, yang lemah, tidak bisa makan. Ini adalah hal yang timpang para jemaah. Tidak boleh seorang muslim yang berkecukupan, bahkan rezekinya berlebih, dia membiarkan saudaranya yang membutuhkan tidak bisa makan. Kemudian wasilul arhama, dan sambunglah oleh kalian hubungan tali-tali kekerabatan. Wasallu, dan salatlah kalian. Wan nasu niyamun, ketika manusia mereka sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulu, maka kalian akan masuk al jannata, jannahnya Allah, surganya Allah, bisalamin, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Ini adalah hadis yang agung. Pertama, Rasulullah SAW menyuruh manusia semuanya, ayuhan nasu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salama, afsus salam, tebarkan salam, ucapkan salam kepada sama muslim, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Kemudian jadilah engkau penebar kedamaian di tengah-tengah manusia. Yang kedua, wa'at'imut ta'ama, berikanlah makanan-makanan. Berilah orang-orang yang membutuhkan makanan-makanan. Wasilul arhama, sambunglah oleh kalian tali-tali kekerabatan. Wasallu wan nasu niyamun, dan salatlah kalian ketika manusia sedang tidur. Ini salat malam. Ini merupakan fadilahnya salat malam, salat tahajud, salat tarawih. Ini fadilahnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik salat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, kalau tidak didahului tidur dikatakan salat malam biasa. Apabila didahului tidur dikatakan salat tahajud, ataupun salat-salat malam di bulan Ramadan. Jika dikerjakan di sore hari namanya salat tarawih. Jika dikerjakan di malam hari qiyamul Ramadan atau salat tahajud di bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang melakukan 4 perkara ini, tadkhulu, maka kalian akan masuk al-jannata, jannahnya Allah, surganya Allah, bisalam, dengan penuh keselamatan, penuh kesejahteraan. Hadis ini rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Hadis nomor 2485. Al-haditsu ats-tsaminu wa tsamanuna wal arba'umi'ah wal alfan. Sahhahul Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahih At-Tirmidzi, dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2485. Ar-rawi, perawi hadis ini, yang mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Yusuf Abdullah ibnu Salamin, Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Huwa Abu Yusuf, beliau adalah Abu Yusuf Abdullah ibnu Salam ibn al-Harithi radhiyallahu an, sahabiyun. Beliau adalah seorang sahabat yang dulunya agamanya adalah Yahudi. Kemudian aslam, beliau masuk Islam. Beliau dilahirkan tahun sanata arba' wa sab'ina qabla al-hijrah, tahun 74 sebelum Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 74 sebelum Hijriah. Kemudian watufiya, dan beliau wafat tahun sanata 30 wa arba'ina Hijriyah. Tahun berapa? 43 Hijriah.
Berarti beliau meninggal di usia 117 tahun, ya. Radhiyallahu anhu al-Madinah an-Nabawiyah. Dan memang panjang usianya Abdullah bin Salam. 117 tahun. Saingan dengan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik ada sebagian ulama yang mengatakan beliau ini wafat di usia 125 tahun. Tapi kebanyakan ulama mengatakan beliau wafat di usia 103 tahun. Tapi sebenarnya yang wafatnya di usia sangat sepuh adalah siapa para jemaah? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kebanyakan ulama mengatakan wafatnya di usia 125, ada yang mengatakan 250 tahun baru wafat. Salman Al-Farisi. Karena beliau mencari agama. Semenjak beragama dengan agama Majusi, beliau seorang Majusi penyembah api, dia mencari. Dan ketemu seorang rahib yang memberitahukan kepadanya bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul di daerah yang banyak pohon kurmanya. Maka dia mencari dan mencari sampai ketemu di kota Madinah. Berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Jelas ini para jemaah, mudah-mudahan kita bisa menyebarkan salam, kita bisa memberi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa makan, memberikan makanan kepada mereka, menyambung tali kekerabatan dan juga bisa sholat malam. Baik. Pembahasan berikutnya, Ats-Tsani Asyar yang ke-12 adalah Al-Hajjul Mabruru, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur merupakan salah satu sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang lahir pada tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sekalipun masuk Islamnya baru di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun atau 4 tahun, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama berpendapat 3 tahun. Sebagian ulama berpendapat 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru masuk Islam, sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah baru masuk Islam. Namun begitu semangatnya dalam menuntut ilmu, tidak pernah beliau jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapatkan banyak hadis. Riwayat hadisnya paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati. Umrah yang pertama menuju umrah yang berikutnya, kaffaratun lima bainahuma. Menjadi kafarah, pelebur kesalahan dan penghapus dosa-dosa. Lima bainahuma, terhadap apa saja dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Faham ini para jemaah? Jadi umrah disusul umrah yang berikutnya. Umrah pertama disusul umrah yang kedua. Maka jika dikerjakan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, maka kedua ibadah ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan melebur kesalahan-kesalahan yang dikerjakan di antara kedua umrah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada bagi haji yang mabrur itu jazaun, pahala dan balasan, illal jannata, kecuali surga. Jadi wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa, tidak ada, lahu, baginya, bagi haji yang mabrur, jazaun, pahala yang pantas, illal jannata, kecuali hanya surga yang pantas bagi haji yang mabrur. Sehingga seorang yang berhaji dan hajinya mabrur, maka ibadah hajinya ini merupakan salah satu sebab yang bisa memasukkan orang tersebut ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor ats-tsalitsu wa sab'una wa sab'umi'ati wal alfu, hadis yang ke-1774. Wa Muslimun, dan diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor at-tasi'u wal arba'una wa thalathumi'ati wal alfu, 1349. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih para jemaah.
Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dosa apakah yang diampuni? Sebagian ulama mengatakan dosa-dosa kecil, karena ada hadis yang menyebutkan demikian. Namun sebagian ulama mengatakan biarkan hadis ini sebagaimana datangnya. Dan kita berharap dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa saja riwayat hadis yang disebutkan secara mutlak tentang diampuninya dosa, kita yakini semua dosa diampuni. Dan kita berharap kepada Allah, semoga semua dosa itu diampuni, tidak hanya dosa-dosa kecil. Tidak hanya dosa-dosa kecil para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala As-Saqqaf hafizahullahu taala berkata Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf, Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. As-Saqqaf ini adalah nisbah untuk seorang syekh yang namanya Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau berkata, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Wal mabruru, dan yang dimaksud dengan mabrur huwallazi adalah haji yang la yukhalituhu ithmun, yang tidak dicampuri dengan dosa, yang dosa tidak bercampur dengannya. Jadi haji mabrur adalah haji yang ketika dilaksanakan ibadah itu, maka tidak diiringi dengan perbuatan dosa-dosa. Apakah ada orang berhaji berbuat dosa? Tidak sedikit para jamaah. Tidak sedikit berbuat haji, melakukan ibadah haji berbuat dosa. Kenapa kita tahu? Banyak info para jamaah. Jadi sebagian jamaah ibadah haji, ini yang saya bicarakan adalah jamaah dari Indonesia. Ketika beribadah haji itu ternyata, wallahu a'lam, niatnya apa para jamaah? Apakah cari pujian atau tidak, kita tidak bisa memastikan. Karena niat itu yang tahu hanya Allah dan dirinya, orang itu. Tapi di sana tidak sholat. Jadi ibadah haji tapi tidak sholat. Kira-kira nyari apa para jamaah? Kalau orang beribadah haji tapi tidak sholat. Jadi 5 waktu tidur tidak sholat para jamaah. Tidak sholat di kamar, tidak sholat di Masjidil Haram, tidak sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau ibadah haji dia muncul, kenapa? Karena nanti bisa berfoto ya, dokumentasi bahwa dia sedang melaksanakan ibadah haji. Waliyadzubillah. Dan ini banyak sekali. Dan banyak sebagian jamaah haji itu ibadah haji sibuk di sana lihat TV. Yang masih agak mending belanja. Ini agak mending para jemaah. Jadi orang beribadah dia belanja. Ini agak mending. Tapi sebenarnya tidak boleh, harusnya ibadah dulu. Jika sudah selesai ibadah, ada waktu yang terluang, boleh untuk belanja oleh-oleh buat keluarganya di Indonesia. Tidak ada yang melarang orang belanja oleh-oleh para jemaah. Tapi kalau setiap hari untuk belanja, ibadahnya terlantar, bahkan sampai tidak sholat 5 waktu, maka ini harus dikoreksi, diluruskan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi haji yang mabrur adalah huwallazi, haji yang la yukhalituhu ithmun, yang dosa tidak bercampur dengannya. Fahuwal mutaqabbalu, inilah haji yang diterima. Al-khalisu, yang murni. Al-khali, yang kosong, yang bersih. Minar riyai, dari pamer. Dari pamer, tidak ada pamer di situ. Tidak ada riya. Tidak mengharapkan pujian manusia. Tidak ingin ibadahnya dilihat oleh manusia. Wassum'ati, dan jauh dari apa? Sum'ah. Sum'ah itu ingin popularitas. Jadi ingin didengar oleh orang. Ini semuanya tercela. Baik ar-riya, ibadahnya ingin dilihat orang, kemudian dipuji orang, maupun sum'ah, mencari popularitas, ya, ingin didengar orang. Ini semuanya adalah perusak ibadah haji. Wa hadzal hajju, dan haji yang seperti ini, yang terbebas dari dosa-dosa, yang hajinya mukhlis, ikhlas karena Allah, yang hajinya bersih dari riya dan sum'ah, maka jazauhu, balasannya indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, huwal jannatu, adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balasannya adalah apa? Surga. Kalau seorang hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Berakhir penukilan dari Syekh Alawi ibn Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah taala. Baik. Ini adalah pembahasan ke-12 bahwa al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, merupakan apa para jemaah? Salah satu sebab
masuknya seseorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, ats-tsalitsa asyara, yang ke-13. Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi seorang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila orang itu meninggal di jalan jihadnya, dia jamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita simak bersama beberapa ayat dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, surat nomor 61 ayat 10, 11 dan 12. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka yang maha berkah, maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Hal adullukum, maukah aku Allah menunjukkan kepada kalian? Ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ala tijarah, aku tunjukkan sebuah perniagaan, perdagangan. Tunjikum, yang perdagangan itu bisa menyelamatkan kalian min adabin, dari adab siksaan Allah, alim yang pedih. Jadi di sini Allah memerintahkan nabinya untuk mengkabarkan kepada umatnya, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Alim itu pedih, sangat menyakitkan. Apa itu perniagaannya? Tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, kepada utusannya. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi, kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian, dengan diri-diri kalian. Berjihad dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian. In kuntum, jika kalian, ta'lamun, kalian adalah orang-orang yang tahu. Apabila kalian mengetahui, maka beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu adalah lebih baik bagi kalian. Kemudian Allah mengatakan, pahala yang lainnya bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Yaghfir, Allah mengampuni, lakum, untuk kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, bukan hanya itu, ini yang kedua pahalanya, dan Allah akan memasukkan kalian jannatin tajri, di dalam jannah-jannah, surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian ketiga pahalanya, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga-surga Aden. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Jadi inilah fadilah dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa orang yang berjihad, dimasukkan dalam surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, diberi tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian Allah berfirman di surat yang lainnya, di surah At-Taubah, surat nomor 9, ayatnya nomor 111. Allah menyatakan, qala ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Innallaha, sungguhnya Allah, ishtara, Allah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya untuk mereka adalah jannah. Jadi Allah memberikan jannah bagi mereka-mereka yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Kemudian
Allah menyatakan yuqatiluna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, maka mereka membunuh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka. Wa yuqtalun, atau mereka yang terbunuh sebagai syahid. Wa'dan alaihi haqqa, itu adalah janji atasnya, atas Allah, janji yang hak. Fit Taurati wal Injili wal Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran. Jadi bagi mereka yang berjihad, kemudian membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh, maka mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itu adalah janji yang benar. Allah firmankan dalam At-Taurah wal Injil wal Quran. Kemudian Allah berfirman, "Waman awfa bi ahdihi minallah." Waman, dan siapakah awfa, yang lebih bisa memenuhi bi ahdihi, terhadap janjinya, minallah, dibandingkan Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa lebih memenuhi janji dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya Allah yang maha memenuhi janji-janjinya. Kemudian Allah berfirman, fastabshiru, maka bergembiralah kalian, bibai'ikum, dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum bihi, yang kalian telah berjual beli dengannya, wadzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu ia adalah kemenangan yang agung. Sehingga ini dalil para jemaah rahmat Allah taala bahwa berjihad di jalan Allah merupakan salah satu sebab yang bisa memasukkan diri seorang hamba ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, Ar-Rabi'a Asyara, yang ke-15 adalah su'alul jannati. Termasuk sebab yang bisa membawa seorang ke dalam surga adalah memohon surga. Jadi berdoa, su'alul jannati, meminta surga. Jadi kalau kita mau memohon meminta surga kepada Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Asal kita mau banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah bersabda, man istajara abdun minan nari, mastajara abdun minan nari. Siapa hamba yang mau meminta perlindungan dari neraka, mastajara, atau dibaca tidaklah meminta perlindungan, abdun, seorang hamba, minan nari, dari siksa neraka, sab'a marratin, dia meminta perlindungan sebanyak 7 kali, fi yaumin, dalam sehari, illa, melainkan, qalatin naru, neraka akan mengatakan, ya Rabbi, inna abdaka, wahai Rabbmu, sesungguhnya hambamu, fulanan, si fulan, qadis tajara, sungguh dia telah meminta perlindungan minni, dariku, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ini adalah hadis yang agung para jemaah. Perhatikan ya. Mastajara sab'a marratin, dia meminta perlindungan sebanyak 7 kali. Fi yaumin, dalam sehari semalam. Illa, kecuali, melainkan, qalatin naru, neraka akan mengatakan, ini yang berlindung dari siksa neraka dilindungi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yas'alullaha 'abdun al-jannata, wala yas'alullaha, dan tidaklah meminta kepada Allah, abdunil jannata, seorang hamba meminta surga, fi yaumin, dalam sehari, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, illa, melainkan atau kecuali, qalatil jannatu, surga akan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan, sa'alani, sesungguhnya hambamu si fulan telah meminta untukku,
fa'adkhilhul jannah, maka masukkan dia ke dalamku, ke dalam surga. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Hadis nomor 6192. Wa sahhahahu al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab As-Silsilatus Shahihatu, hadis nomor 2506. Jadi surga, berdoa kepada Allah agar, karena sudah minta surga ya, agar orang tersebut dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis tadi adalah Abu Ya'la, dan beliau adalah huwa Ahmad ibnu Ali ibnul Muthanna At-Tamimi Al-Musili rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 202 di Al-Musil dan meninggal 307 Hijriah di kota Musil juga. Sehingga ketika meninggal berusia berapa para jemaah? 106 tahun. 106 tahun. Abu Ya'la Al-Musili. Kemudian hadis berikutnya para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahal jannata, siapa yang memohon kepada Allah surga, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Kalau tadi berapa? 7 kali. Hadis yang kedua 3 kali. Sehingga para ulama mengumpulkan hadis semacam ini, mereka mengatakan minimal meminta 3 kali sampai 7 kali, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jika dia meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 atau 7 kali, maka Allah akan menjauhkan dirinya, melindungi dirinya dari siksa api neraka. Rasul bersabda, qalatil jannatu, surga berkata, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah, masukkan orang tersebut ke dalam surga. Wa man istajara minan nari 3 marratin, dan barang siapa yang meminta perlindungan dari siksa neraka sebanyak 3 kali. Qalatin naru, neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lindungi orang tersebut dari siksa neraka. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya atau jami'nya, hadis nomor 2572. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 4340. Wa sahhahahul Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami', hadis nomor 6275. Inilah hadis yang agung para jemaah, maka diamalkan ya. Bagaimana caranya? Doanya meminta perlindungan dari neraka dan meminta surga kepada Allah. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, ucapkan Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri dan orang lain, ucapkan Allahumma inna nas'alukal jannah. Jelas? Diulangi 3 kali sampai 7 kali. Kalau sendirian, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-jannata, surga. Kalau jamak untuk orang banyak, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali seorang dimasukkan dalam surga. Dan tidak ada kesesaran yang abadi kecuali seorang naudzubillah min dzalik masuk dalam neraka. Adapun doa perlindungan dari neraka banyak sighah bentuknya, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minan nari, dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau jamak, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Dan boleh dengan doa yang lainnya, bentuk yang lainnya seperti Allahumma inni astajiru bika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, inni astajiru bika minan nar. Atau Allahumma ajirni minan nar, boleh. Allahumma ajirni minan nar.
Ini nampaknya semua Imam Bukhari hafal ini insya Allah ya. Saya lihat gak ada yang nulis berarti hafal ya. Iya para jemaah. Hafal gak? Doa minta surga apa para jemaah? Coba diucapkan. Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau jamaah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kalau berlindung dari neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Dan boleh Allahumma inna na'udzubika minan nar kalau jamaah. Dan ada doa yang lainnya, Allahumma inni astajiru bika minan nar atau Allahumma ajirni minan nar. Kalau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka. Bab berikutnya, Al-Khamisah Asyara, yang ke-15. Ta'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat kepada Rasulullah. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Makanya para jamaah, tinggalkan semua bid'ah. Walaupun guru kita mengerjakannya, walaupun orang tua kita mengerjakannya, selama Rasulullah tidak mengajarkannya, jangan dikerjakan. Justru, kalau kita mencontoh orang tua kita, padahal orang tua kita mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya, itu memperberat siksaan orang tua kita. Jelas ini para jemaah? Kasihan orang tua kita. Jadi yang diteladani dari orang tua adalah kebaikannya. Keburukannya kita mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditiru. Orang tua kita misalnya tidak memberi nafkah kepada kita, jangan ditiru. Dan kita tidak boleh balas dendam. Misalnya dulu ayah kita menelantarkan kita, tidak memberi nafkah kepada kita, jangan ditiru. Tapi kita tidak juga boleh balas dendam, tidak boleh. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Para ulama mengatakan, cukuplah kamu lahir di dunia ini, itu sebagai jasa besar orang tuamu. Walaupun orang tuamu membuang kamu, menelantarkan dirimu, tidak memberi nafkah kepadamu. Maka tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tuanya para jemaah. Tidak boleh. Haram hukumnya. Walaupun ibunya menelantarkan dirinya. Ibunya tidak mau menyusui dirinya. Dia dibuang di tempat sampah, ditemukan orang, kemudian dirawat oleh orang, diasuh oleh orang. Tidak boleh jika dia menemukan kembali orang tuanya, dia dendam kepada orang tuanya, tidak boleh. Cukuplah kita hidup di dunia ini sebagai jasa dari orang tua kita. Maka para jemaah, hendaknya kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian para jemaah di sini penulis menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa mentaati Rasulullah termasuk salah satu sebab masuknya kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati, tiap-tiap umatku, semua umatku, yadkhulunal jannata, mereka kelak akan masuk surga. Ini jaminan loh, dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak bohong. Semua umat Islam ini akan masuk surga, tidak bohong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada syaratnya. Dengarkan ini. Illa man aba. Kecuali siapa yang enggan masuk surga. Jadi Rasul sudah mengabarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, ada umatnya Rasulullah yang tidak mau masuk surga. Ada para jemaah. Umatnya Rasulullah yang tidak mau masuk surga. Siapakah mereka? Dengarkan. Qila, ditanyakan kepada Nabi oleh para sahabatnya, waman ya'ba ya Rasulullah. Waman ya'ba. Dan siapakah yang enggan? Enggan itu tidak mau, menolak. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, beliau memberikan jawaban. Beliau bersabda, beliau bertutur, man ata'ani, siapa yang mentaatiku, dakhalal jannata, itulah yang masuk surga. Jadi umatnya Rasulullah yang masuk surga adalah disyaratkan yang mau mentaati siapa? Rasulullah. Maka jangan melakukan bid'ah para jemaah. Jangan melakukan bid'ah.
Seperti misalnya banyak masyarakat kita kalau malam Jumat yasinan, tidak ada tuntunannya itu. Malam Jumat itu kahfian, bukan yasinan. Jumat dan malam Jumat itu baca kahfi. Itu hadisnya sahih. Kalau baca yasin, hadisnya palsu. Hadisnya maudhu' palsu pada jemaah. Tidak ada. Yasin memang surat dari Al-Quran. Yang kalau kita ketemu, misalnya kita baca Al-Quran, kita ketemu surat nomor 36, ya, itu surat Yasin. Jumlah ayatnya berapa? 83. Apal gak men? Gak hafal. Berarti duduk mantan men ya. Kalau kita ketemu surat Yasin, surat nomor 36, setelah Fatir, maka kita ya baca. Jangan kemudian, wah gak boleh Yasinan, gak usah dibaca. Tidak. Yang tidak boleh itu mengkhususkan satu hari yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Sekarang saya tanya, surat Yasin itu ada dalam Al-Quran tidak? Ada. Saya baca sebagai ganti dari Al-Fatihah, boleh? Boleh enggak? Kan surat dalam Al-Quran, firman Allah juga. Saya enggak baca Al-Fatihah, langsung saya baca setelah baca iftitah, langsung Yasin tanpa Fatihah. Boleh para jemaah? Tidak boleh. Kalau setelah Fatihah boleh, sebagai surat. Atau Yasin, saya baca ketika rukuk, boleh? Kenapa enggak boleh? Kan Al-Quran, firman Allah. Sampai menentang firman Allah berarti. Tidak ada tuntunannya para jemaah. Persoalannya bukan Yasin ini surat Al-Quran. Bukan. Tidak ada tuntunannya. Ada enggak tuntunannya? Masuk kamar mandi baca surat Yasin? Tidak ada ya? Maka jangan dikerjakan para jemaah. Kesuwen selak kebelet ya. Di kamar mandi baca Yasin 83 ayat ya. 83 ayat itu kalau dihitung ya paling lambat bacanya lah 15 menit, ya kan? 20 menit. Al-Kahfi itu kan sekitar 20 menit, 25 menit. Ya kurang daripada itu. Al-Kahfi 110. Kalau Yasin 83, ya. Tidak ada tuntunannya para jemaah. Jadi jangan marah dengan saya kalau saya mengingatkan apapun yang tidak ada tuntunannya. Yang dulu kita kerjakan dengan semangat tinggalkan para jemaah. Jangan dikerjakan lagi. Ini dasarnya agar kita masuk surganya Allah. Sebab surga itu diperoleh dengan kita mentaati Rasulullah SAW. Bukan mentaati ustadz kita, kiai kita, bapak kita, bukan. Mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah SAW. Lihat di sini. Man ata'ani. Tidak ada kata-kata man ata'al ustada. Tidak ada. Man ata'as syaikha. Tidak ada. Man ata'a kiaiya. Tidak ada. Nahwunya begitu ya. Harus mansub kiaiya. Tidak ada berjamaah. Sopo sing taat maring kiai tidak ada. Man sing sopo wonge atoa wong iku taat ni ing ingsun Rasulullah SAW. Harus taat kepada Rasulullah. Bukan taat kepada ustaz dan kiai. Taat kepada ustaz dan kiai itu boleh selama kiai dan ustaz mengajak kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Tapi kalau ustaz dan kiai mengajak untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan bagi makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Jelas ini para jemaah. Jadi ditinggalkan kalau tidak ada tuntunannya. Lebih baik amalan kita sedikit tapi kita dapat pahala. Daripada amalan kita banyak tapi di akhirat tidak ada yang memberi pahala. Karena Allah tidak pernah memerintahkannya para jemaah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, man ata'ani, barang siapa mentaati diriku, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau durhaka kepadaku, faqad aba, maka itulah orang yang enggan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 6851. As-sadis asar yang ke-16, qiraatu ayatil kursi fi duburi kulli salatin, membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap salat. Selesai tiap-tiap salat. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi." Siapa yang baca ayat kursi? Ayat kursi itu ada dalam surat apa para jemaah? Al-Baqarah. Ayatnya berapa? 255. Ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Dihafalkan ini. Jangan sampai besok saya tanya lupa loh. Besok yang isi saya lagi. Saya tanya misalnya. Jangan sampai lupa. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah 255. Hafal kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa yang baca surat ayat kursi fi duburi, di belakang, kulli salatin, tiap-tiap salat, berarti setelah salat, lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dan masuk surga illal mautu, kecuali kematian. Jadi seorang baca ayat kursi dengan surga ini tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Jadi kalau dia sudah mati, tinggal masuk surga. Jadi penghalangnya adalah apa? Kematian. Tidak ada yang menghalangi para jemaah, kecuali adalah kematian. Akhrajahun Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i, hadis nomor 100, wa Ibnu Sunni, dan Al-Imam Ibnu Sunni, hadis nomor 1124, dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah Shahihah, hadis nomor 972. Perawi hadis ini Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Rasulullah. Beliau adalah Sudai bin Ajlan ibni Wahbin Al-Bahili. Namanya Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sahabiyun, seorang sahabat. Lahir sanata wahidatin wa isyrina qabla hijrah. Tahun 21 sebelum Hijriah. Dan wafat sanata sittin wa thamanina Hijriah. Wafat tahun 86 Hijriah. Di Hims Asyam, di negeri Syam. Di usia berapa? 107 tahun. Masya Allah panjang-panjang ini tadi yang kita sebutkan ya. Usianya panjang-panjang. Alhamdulillah di antara hadirin ini ada yang sepuh-sepuh seperti Bapak Haji Zainal Arifin sudah 70 lebih. Kemudian Abah Mahfud sudah 60. Abah Heko juga demikian, Masya Allah. Antum yang muda-muda 20-an belum tentu usia bisa sampai 60 loh berjemaah. Banyak 21 mati itu banyak. Loh 14 mati ya ada. 15 mati kapan hari anaknya, adiknya teman saya, masih SMA, kecelakaan meninggal dunia. Makanya adik-adik yang muda-muda, jangan ngebut-ngebut naik motor. Deman nyawanya. Nyawa itu cuma satu, helm bisa dibeli di mana-mana. Tapi nyawa itu cuma satu. Iya para jemaah. Nyawa itu satu. Naik sepeda motor itu yang biasa saja. Dan dalam Islam, Rasul mengajarkan kepada kita, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari setan. Maka kalau orang sudah ngaji sunnah seperti ini, apalagi celananya sudah cingkrang, jenggotnya sudah lebat, apalagi akhwat, jilbabnya lebar, kok ngebut? Nah ini, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Rasul mengatakan tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tergesa-gesa itu bukan perbuatan ahlu sunnah, setan. Wa ta'anni, adapun hati-hati tidak terburu-buru, minar rahman, dari Allah yang maha rahman. Pelan saja. Pelan itu minimal kalau jatuh paling merempul saja. Kalau banter, bruak gitu. Iya enggak para jamaah? Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Jadi seperti itu ya. Kita jelaskan qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimallahu taala fi fatawa Nurin ala Darbi, dalam fatwa Nur ala Darbi, beliau mengatakan, fa idza hafadha, apabila seseorang memelihara ala ma aujaballahu alaihi, atas apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, wa taraka ma harramallahu alaihi, dan dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya, wa qara'a ayatal kursi, kemudian dia membaca ayat kursi, kullu hadza, kesemuanya ini min asbabi dukhulil jannati, termasuk sebab-sebab masuk surga. Ini yang mengatakan siapa? Ulama besar negeri Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama buta tapi hafal banyak hadis-hadis Nabi. Bukan hanya hafal hadis, hafal Al-Quran beliau. Beliau mengatakan, idza qara'aha, apabila dia membaca ayat kursi itu, ba'da kulli sholatin. Jadi dubur itu artinya apa? Belakang. Tahu dubur? Duburnya manusia di mana? Depan atau belakang? Dubur itu di belakang. Akramanallah, dubur itu di belakang. Jadi setelah selesai sholat. Maksudnya dubur adalah ba'da kulli sholatin, setelah selesai tiap-tiap sholat fardu.
Jadi setelah sholat subuh itu baca apa? Ayat kursi. Nanti setelah sholat maghrib baca ayat kursi. Jelas ini para jemaah? Ya rahmat Allah Ta'ala. Biasanya para ulama ini menuntunkan dibaca sebelum baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ayat kursi dulu. Jelas? Dan boleh setelahnya. Boleh setelahnya. Tapi yang afdal sebelumnya. Jadi sebelumnya baca ayat kursi baru kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan boleh subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Tidak ada ditutup la ilaha illallah. Dan boleh subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25 kali. Yang kita amalkan hanya salah satu tuntunan saja. Masih banyak tuntunan Nabi yang belum kita amalkan. Ini pentingnya ngaji. Kalau tidak ngaji kita tidak tahu tuntunan Nabi SAW. Taib. Intaha. Alif dan ha itu artinya intaha. Intaha itu berakhir nukilan. Ibnu Bazin huwa Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Abdurrahman Alu Bazin rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang lahir di kota Riyadh pada tahun 1330 sanata 33 wa alfin dan wafat pada tahun 1420 berarti 22 tahun yang lalu beliau wafat sekitar tahun 1999 kurang lebih ya. Hijriah di kota At-Taif wa dufina fi Makkatal Mukarramati dan beliau dikuburkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.